Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila dengan NIM M2002034. Pada video kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai analisis data dan interpretasi data. Nah, di sini saya akan membahas mengenai analisis data dan interpretasi data. Yang pertama itu analisis data. Analisis data ini adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca, dipahami, dan diinterpretasikan. Penyederhanaan data pada umumnya ada 3 cara yang dipakai untuk menyederhanakan data. Yang pertama itu melakukan tabulasi, kedua menggunakan perhitungan dengan statistik sederhana sampai yang canggih, yang ketiga itu gabungan dari keduanya. Analisis data penelitian perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama itu jenis penelitiannya, kemudian jenis sampel, kemudian jenis data atau variabel, dan analisis mempunyai posisi strategis. Nah, tujuan penelitian secara umum tujuan penelitian dapat dibagi menjadi dua, yaitu pertama deskriptif. Penelitian ini untuk menjawab pertanyaan apa, siapa, kapan, di mana, lebih sederhana tingkatnya. Kemudian eksplanatif, penelitian ini untuk menjawab pertanyaan yang lebih mendasar, yaitu mengapa ini terjadi dan bagaimana dapat terjadi. Lebih kompleks karena menyangkut banyak variabel yang dipakai dan menjawab pertanyaan penelitian seperti ini. Kemudian analisis satu variabel atau tabel frekuensi. Langkahnya itu adalah menyusun tabel frekuensi dan disusun secara tersendiri. Kemudian tabel ini merupakan bahan dasar untuk analisa selanjutnya. Kemudian tujuan dari analisa satu variabel adalah untuk menggambarkan karakteristik sampel penelitian, karena setiap sampel biasanya dipilih dari populasi yang luas dan besar. Nah, analisa satu variabel juga dianggap menerangkan karakteristik populasi. Kemudian fungsi tabel frekuensi yang pertama itu mengecek apakah jawaban responden atas satu pertanyaan konsisten dengan jawaban dari pertanyaan lainnya ataukah tidak. Yang kedua itu memperoleh deskripsi ciri atau karakteristik responden atas dasar analisa satu variabel tertentu. Yang ketiga itu mempelajari distribusi variabel penelitian, menentukan kualitas data hasil penelitian. Kemudian yang keempat itu menentukan klarifikasi yang paling baik untuk membuat tabulasi silang. Lanjutannya itu diperlukan standar buku. Hal ini dimaksudkan agar supaya peneliti dapat membandingkan hasil penelitiannya dengan yang lain. Kemudian tabel frekuensi ini sebaiknya disusun melalui dari nilai klarifikasi yang paling terkecil sampai dengan yang terbesar secara berurutan. Kemudian kalau tidak ada urutan klarifikasi, maka tabel frekuensi dapat disusun menurut besarnya persentase untuk setiap kategori. Nah, penggunaan teknik statistik. Peneliti akan melakukan kesalahan fatal jika secara langsung menggunakan teknik statistik, apalagi yang canggih, tanpa mengetahui terlebih dahulu pola distribusi variabel-variabelnya. Nah, jika itu terjadi, maka hasil analisa tersebut tidak berguna bagi interpretasi karena salah satu asumsi pokok tidak diketahui dan tidak dipenuhi. Dengan demikian, kesimpulan yang dibuat dapat menyesatkan. Nah, kemudian analisis data kuantitatif. Statistik yang dalam mengelompokkan berbeda dibutuhkan persyaratan yang berbeda pula. Kemudian membantu mendeskripsikan secara lebih visual dan melakukan generalisasi dan mengetahui besarnya kesesatan, penyimpangan atau kesalahannya dapat diketahui dan dipahami secara sama oleh banyak orang dari berbagai disiplin ilmu. Kemudian analisis data kuantitatif terbagi dalam 3 tahap tapi saling berkaitan. Yang pertama tahap pengelolaan data meliputi editing,
procoding, klarifikasi, membuat tabulasi tunggal, tabulasi silang, dan lain-lain sebagainya. Kemudian yang kedua, tabel pengorganisasian data. Pengukuran yang cermat menurut kaidah ilmu pengetahuan memberi jaminan dalam derajat kebenarannya. Kemudian yang ketiga itu tahap penentuan hasil. Nah, tabel merupakan kerangka analisa data dan pengambilan kesimpulan, sehingga tabel harus dibuat dengan benar dan dapat dibaca dengan benar. Kemudian analisis data kualitatif, mencari, menata secara sistematis hasil pengumpulan data atau observasi dan independen, menambah pemahaman peneliti tentang fokus penelitian, menyajikan dalam bentuk laporan. Selama di lapangan berusaha untuk mempersempit fokus, mengembangkan terus-menerus pertanyaan analitik dalam upaya mengkaitkan antara data dengan teori. Kemudian sesudah di lapangan membangun ide atas dasar data, karena data bukanlah tujuan tetapi alat untuk memperjelas pemikiran. Kemudian yang kedua, interpretasi data. Interpretasi data adalah serangkaian proses meninjau data melalui beberapa proses yang telah ditentukan sebelumnya, yang akan membantu memberikan beberapa makna pada data dan menghasilkan kesimpulan yang lebih relevan. Dalam melakukan interpretasi data, pada dasarnya adalah mencari tahu apa arti dari angka, simbol, atau narasi cerita yang kita peroleh. Sebagai contohnya itu, jika diketahui bahwa sebagian besar atau 60% pencaharian dana rekonstruksi adalah lamban. Pertanyaannya berikutnya adalah siapa mereka dan mengapa terjadi kelambatan? Jawabannya bisa hanya dari hasil survei, tetapi dalam banyak kasus butuh sumber data lain. Oleh karena itu, interpretasi dilakukan dengan cara memanfaatkan data sebanyak mungkin. Cara melakukan interpretasi data, yang pertama itu kita harus mengumpulkan data terlebih dahulu, kemudian mengembangkan temuan maupun hasil penelitian, kemudian membuat kesimpulan, kemudian memberikan rekomendasi. Intervensi dengan teori yang digunakan dengan hasil penelitian orang lain. Ketajaman analisis tergantung pada penguasaan konsep, dan teorisasi makroanalisis menunjukkan adanya tata hubungan satu dengan yang lain. Nah, kemudian analisis data sekunder. Manfaat data sekunder diantaranya data yang dianalisis itu adalah data yang utama, kemudian data tambahan untuk dianalisis, kemudian sebagai penyeimbang informasi. Namun data sekunder ini terdapat kelemahan jika digunakan sebagai data utama, karena keterbatasan data yang dimiliki, kemudian data yang tersedia mungkin tidak seperti yang diinginkan kualitas datanya, kemudian tergantung dari kreativitas peneliti tersebut. Kemudian keuntungan menggunakan data sekunder sebagai data utama, yang pertama itu bersifat lebih ekonomis, kemudian lebih cepat memperoleh data, sedikit melibatkan orang, memungkinkan untuk melibatkan tren, dan digunakan menganalisis data berdasarkan pada perbandingan antara waktu. Peneliti tidak berhadapan langsung dengan masalah pengumpulan data, cakupan data lebih banyak. Keterbatasan data, indikator yang tidak sesuai dengan konsep yang diteliti, kemudian konsep atau definisi operasional yang digunakan oleh peneliti berbeda dengan yang digunakan dalam mendapatkan data. Misalnya umur pekerja anak, kemudian pengangguran atau setengah pengangguran. Kemudian menggunakan data sekunder sebagai data utama,
Pertama, menentukan tema umum, kemudian mencari data yang dapat digunakan, kemudian melihat kode book untuk mendapatkan inspirasi mengenai variabel yang bisa dianalisis, misalnya tema kemiskinan, subtema kesejahteraan RT yang dikepalai perempuan, data yang dibutuhkan, hubungan dengan kepala keluarga, jumlah anggota RT, pekerjaan, dan lain-lain sebagainya. Jika kita menggunakan data primer, kita mulai dengan menentukan tema, merumuskan pertanyaan penelitian, melakukan penelitian analisis, menggunakan data sekunder, menentukan tema, ketersediaan data, eksfoliasi, variabel analisis. Sekian yang sempat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.